Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal geografi dan pembahasannya. Kita mulai. Jika kita melakukan perjalanan dari Magelang menuju Wonosobo, akan menjumpai jalan naik turun atau bergelombang. Konsep geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus mengacu pada keterangan di dalam soal bahwa di situ ada kata jalan naik turun atau bergelombang. Nah, untuk kondisi seperti itu, maka konsep yang sesuai adalah morfologi, karena untuk morfologi ini memang yang dimaksudkan adalah bagaimana kondisi dari suatu objek yang bisa bergelombang, bisa tinggi, bisa rendah, bisa berbukit, bisa berlembah, dan sebagainya. Ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang saja, daerah hilir tergenang banjir. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan hutan di daerah hulu menjadi pemukiman atau aktivitas lainnya. Fenomena di atas cocok dikaji dengan menggunakan pendekatan titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dalam soal itu terdapat kata adanya alih fungsi lahan hutan di daerah hulu menjadi pemukiman atau aktivitas lainnya. Nah, ini berarti di sini ada campur tangan dari manusia. Karena ada campur tangan manusia, maka di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ke lingkungan. Perhatikan fenomena geosfer berikut. 1. Letusan Gunung Semeru. 2. Banjir bandang di Manado. 3. Kawasan pemukiman kumuh. 4. Program transmigrasi. 5. Tingkat pendidikan. Fenomena geosfer yang tergolong aspek sosial adalah titik-titik. Langsung saja untuk ini kita cek satu persatu. Yang pertama, letusan Gunung Semeru. Jelas ini merupakan objek fisik. Yang kedua, banjir bandang. Ini juga merupakan objek fisik. Yang ketiga, kawasan pemukiman kumuh. Nah, ini karena pemukiman berarti ini adalah sosial. 4. Program transmigrasi. Jelas ini adalah juga objek sosial. Dan yang kelima, tingkat pendidikan. Ini jelas ini objek sosial. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Perhatikan peta kontur wilayah X berikut. Jika wilayah X itu merupakan sebuah bukit, titik A berada pada ketinggian berapa dan jenis tanaman apa yang dapat tumbuh dengan baik. Pada peta kontur tersebut, di situ ada keterangan atau ada banyak sekali garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang ketinggiannya sama. Yang merupakan garis kontur terluar itu ketinggiannya 1200 meter, kemudian masuk ke dalam itu yang dipertanyakan yaitu garis kontur yang A, itu ketinggiannya berapa. Berikutnya 1400 meter, 1500 meter,
1600 meter dan 1700 meter. Karena ini sebuah bukit, berarti dari garis terluar menuju ke dalam itu berarti semakin tinggi, dan jarak antar garis kontur itu adalah 100 meter. Maka untuk garis kontur yang ditandai huruf A itu berarti 1200 meter ditambah 100 meter, yaitu 1300 meter. Dan untuk 1300 meter itu untuk tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik adalah tembakau. Peta berikut menggambarkan Pulau Z dengan skala yang berbeda. Pernyataan yang benar berdasarkan peta di atas adalah titik-titik. Untuk itu mari kita cek satu persatu dari pernyataannya mana yang benar. Yang pertama, pada kenyataannya ada dua pulau dengan nama yang sama, yaitu Pulau Y. Pernyataan ini jelas salah ya, karena sudah dinyatakan dalam soal bahwa itu hanya ada Pulau Y tapi skalanya berbeda. Kemudian yang B, pada kenyataannya ada dua Pulau Y dengan luas yang berbeda. Ini juga salah. Pokoknya kalau di sini dinyatakan ada dua pulau Y yang ada dua Pulau Y, maka ini jelas salah. Kemudian yang C, pada kenyataannya ada dua Pulau Y dengan luas yang sama. Nah, ini juga dinyatakan ada dua Pulau Y, ini jelas salah. D, pada kenyataannya ada satu Pulau Y yang digambarkan dalam dua peta dengan skala yang berbeda. Nah, ini pernyataan yang betul. Jadi Pulau Y-nya itu ada satu, namun digambarkan dalam dua buah peta dan skalanya yang berbeda. Ini harusnya jawabannya yang D ini yang betul, tapi kita cek dulu yang E. Pada kenyataannya ada dua Pulau Y dengan bentuk yang sama. Nah, ini juga jelas salah ya, seperti tadi sudah kita sebut. Kalau ada dinyatakan ada dua Pulau Y itu salah. Jadi jawabannya adalah D. Pada kenyataannya ada satu Pulau Y yang digambarkan dalam dua peta dengan skala yang berbeda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.